atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dulu bunda-bunda hebat yang ada di room ini, terutama kepada Ibu moderator dan Ibu narasumber ya. Bagaimana Ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat Bunda, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Di sini saya mencoba membawakan materi tentang kesehatan dan gizi anak usia dini dengan subtema stunting pada anak usia dini ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada sedikit perkenalan dari saya. Ini ada sedikit identitas dari saya. Di sini ada. Iya. Nama saya Nur Laila dari TK Pembina Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Nah, di sini saya sematkan nomor WA Ibu karena nanti pada saat pemaparan mungkin saya tidak membuka sesi tanya jawab ya, karena mengingat durasi waktu yang diberikan. Kemudian saya mengangkat 3 pokok bahasan di dalam materi yang akan saya bawakan ya. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini pembahasannya ada 3. Ya, pembahasannya yang pertama pengertian stunting, dan yang kedua ciri-ciri stunting, dan yang ketiga pencegahan dan penanganan stunting. Nah, mungkin teman-teman bisa membantu sedikit karena metode yang saya mau bawakan adalah metode gali gagasan dengan ceramah. Ya, saya tidak membuka metode tanya jawab karena mengingat kembali durasi waktu yang saya butuhkan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa bertanya-tanya stunting itu apa? Ya, karena kita mungkin dari awal materi ini kita sudah selalu mendengar kata stunting. Sementara mungkin masih ada teman-teman berpikir apa itu stunting. Jangan-jangan stunting itu sudah ada di sekitaran kita, bahkan mungkin ada di dalam keluarga kita. Tetapi kita belum pemahaman kita ke stunting itu seperti apa. Jadi mungkin saya bisa minta teman-teman, ada mungkin yang bisa memberikan sedikit wawasan, kira-kira stunting itu seperti apa. Ya. Iya, bisa barangkali di chat, di room chat ya. Kalau ada yang bertanya, kira-kira bisa memberikan sedikit wawasan. Stunting itu seperti Bunda. apa? Iya. Main izin. Ya. Jadi menurut saya silakan, stunting itu. Terima kasih Bunda. Jadi stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya melambat, tidak sesuai dengan teman seusianya. Iya. Cukup Bun? Cukup Bunda, terima kasih. Iya, oke. Masih ada Bun tambahan? Mana? Iya, kalau begitu mungkin saya bisa memberikan pengertian kepada teman-teman bahwa stunting itu adalah gangguan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Jadi dari pengertian ini mungkin sudah ada dalam bayangannya teman-teman, bunda-bunda ya, bahwa oh ternyata stunting itu adalah perkembangan anak yang mengalami gangguan, baik secara fisiknya, kemudian secara mental. Nah, dari pengertian ini, mungkin teman-teman sudah ada bayangan. Ada enggak di sekitar saya? Ada enggak dalam keluarga saya? Ada enggak di lingkungan saya? Ya. Kemudian, dari pengertian ini, pasti teman-teman menganggap ciri-cirinya itu seperti apa? Ya. Kira-kira setelah kita melihat, menganalisa bahwa kemungkinan ada di lingkungan keluarga saya, ada di lingkungan sekolah saya, nah, kira-kira ciri-cirinya itu seperti apa? Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ciri-ciri stunting yang paling dominan yang bisa kita ketahui yang pertama itu adalah postur tubuhnya. Ya, tinggi anak itu tidak dia berada di bawah normal. Ya, mungkin sampai contohnya bahwa misalkan
anak usia 4 tahun. Ternyata tinggi badannya mungkin hanya sekitar 80 cm atau paling tinggi 95. Padahal usia yang tinggi badan anak yang paling ideal untuk usia 4 tahun itu sekitar 105 cm atau 106 cm. Ya, kemudian yang kedua adalah wajahnya. Dari wajahnya bisa kita melihat anak stunting itu dia lebih muda daripada anak yang seusianya. Kemudian yang ketiga pertumbuhan melambat. Ya. Iya, pertumbuhannya melambat. Jadi bisa kita lihat misalkan dalam pertumbuhan anak ini dia mungkin dibawa rata-rata dengan anak yang seusianya. Kemudian yang ketiga masa pubertasnya terlambat. Nah, contohnya misalkan anak stunting perempuan. Masa pubertasnya itu pasti akan mengalami keterlambatan. Yang mungkin yang normalnya itu usia kelas 5 SD atau kelas 6 SD sudah dapat haid pertama, sudah balik. Tetapi bagi anak yang kena stunting, yang stunting ini biasanya nanti dapat pada saat usia masuk kelas 2 SMP atau kelas 3. Kemudian anak lebih pendiam, Bu. Nah, mungkin pada saat masa-masa pertemuan, misalkan dari usia 0 sampai 4 atau 4 tahun lah anak PAUD, mungkin anak pada saat itu belum menyadari keadaannya, sehingga dia mungkin dia tidak terpengaruh, dia masih ceria, dia masih bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Namun setelah usia di atas 8 atau sampai 10 tahun, anak akan sudah menyadari keadaannya, sehingga otomatis anak akan berpengaruh kepada perkembangan psikisnya, sehingga anak lebih pendiam. Kemudian pertumbuhan terlambat. Pertumbuhan terlambat sama dengan yang di atas tadi ya. Iya, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke setelah kita sudah mengetahui ciri-cirinya Ibu, kira-kira apa penyebabnya? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Penyebabnya stunting itu kira-kira apa, Bu? Nah, jadi di sini saya mengangkat dua penyebabnya, yaitu faktor keluarga dan faktor komunitas. Di faktor keluarga Ibu, sebenarnya ada beberapa. Cuma saya di sini karena kembali lagi mengingat durasi waktu yang saya butuhkan hanya 10 menit ke depan, saya ambil 3 yang faktor keluarga. Faktor keluarga di sini pertamanya pola asuh yang tidak memadai. Iya. Pola asuh dalam yang misalkan anaknya kita itu karena kita mungkin terlalu sibuk bekerja sehingga anak kita berikan kepada keluarga tante, nenek untuk mengasuh anak kita. Sehingga mungkin beda yang sebenarnya cara pengasuhannya. Kemudian ASI tidak eksklusif, maksudnya karena terkadang kita ibu-ibu yang mungkin yang wanita perempuan-perempuan bekerja di luar rumah mempertimbangkan karena saya bekerja sehingga saya memberikan susu formula kepada anak pada saat anaknya lahir. Jadi itu juga salah satu faktor. Kemudian kondisi rumah tangga. Kondisi rumah tangga di sini misalkan si ibu hamil, bisa saja dia mengalami ketidakbahagiaan. Misalkan ada faktor-faktor dari hubungan keluarga dengan hubungan dengan suami. Itu juga berpengaruh, Bu, karena ibu merasa tidak bahagia atau tidak rileks, sehingga ini bisa berpengaruh. Kemudian faktor komunitas. Nah, di sini saya angkat pertanian dan sistem pangan. Kemungkinan ekonomi juga salah satu. Salah satu penyebabnya karena faktor ekonomi. Misalkan faktor ekonomi kita mungkin di bawah standar sehingga pemenuhan kebutuhannya itu kurang maksimal diberikan kepada ibu hamil dan anak 0 sampai 2 tahun. Nah, kemudian air bersih, Bu. Sanitasi, lingkungan kurang sehat itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi anak stunting. Air bersih bagaimana lingkungannya yang tidak sehat misalkan lingkungannya di tempat-tempat kumuh atau bagaimana, itu juga salah satu. Dan kemudian faktor pendidikan. Faktor pendidikan di sini juga salah satu hal yang paling penting. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada misalkan calon yang mau menikah atau remaja yang siap menikah, itu bisa kita berikan edukasi bagaimana pentingnya pemahaman tentang stunting. Nah, ini juga merupakan salah satu faktornya, Ibu. Jadi kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktornya, Ibu, tentu kita berharap bahwa apakah ada pencegahan atau bagaimana menangani kasus seperti ini. Kita berada di lingkungan sekitar saja dulu. Jadi ketika kita menemukan seperti ini, muncul pertanyaan.
muncul pertanyaan di kita, bagaimana mencegah stunting ketika ada hal seperti ini kita temukan. Nah, yang pertama di sini saya angkat adalah tentang kesehatan dan pemenuhan gizi. Balik lagi bahwa penanganan stunting itu dimulai dari 0 sampai 2 tahun atau yang kita kenal dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, disinilah yang kita mau memperbaiki bagaimana memberikan nutrisi yang cukup, bagaimana vitaminnya yang baik, kemudian ibu memenuhi minimal 4 kali di dalam memberi kunjungan ke puskesmas, pemeriksaan kehamilan. Nah, ini juga salah satunya. Kedua, inisiasi menyusui dini. Jadi bisa kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang mungkin yang akan mau melahirkan. Nah, bisa kita mengedukasi bahwa pemberian imunisasi sejak dini itu sangat penting untuk pertumbuhan anak kita. Kemudian ASI ini juga terkait juga masih dari imunisasi, bahwa ASI eksklusif itu semaksimal mungkin bisa kita berikan. Kalau tidak bisa 2 tahun, ya 6 bulan. Ya, ASI eksklusif yang bagaimana, Ibu? Ya, ASI eksklusif yang pertama sekali yang keluar dari Mohon maaf, Ibu, waktunya 2 menit lagi. ASI kita, itu namanya ASI eksklusif. Oh iya, oke. Kemudian pemberian makanan tambahan, kemudian pengasuhan dan berkualitas. Nah, kemudian Ibu, setelah kita pencegahan, penanganan, tentu apalagi yang kita mau lakukan, penanganan apa yang kita bisa berikan. Nah, itu. Kalau kita menemukan hal seperti ini, masih ada fase berikutnya. Pertama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, dan yang kedua pada saat akil balik, sebelum akil balik, ya. Jadi mungkin barangkali hanya seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Nah, sebelumnya saya sampai ke kesimpulan. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa stunting dapat kita cegah dengan melakukan pemenuhan gizi di 1000 hari pertama. Kuncinya bahwa di 1000 hari pertama kita berikan pemenuhan gizi, insya Allah stunting bisa kita hindari. Ya, tak ada istilah saya memberikan lagi bahasa-bahasa pengantar terakhir bahwa tidak ada keterampilan yang dapat diraih tanpa melalui latihan. Jadi mohon dalam kesempatan